Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Maharani dengan NIM 05031282025020. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Identitas Nasional. Pengertian identitas nasional. Setiap negara berdaulat memiliki identitas nasional yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas merujuk pada sifat khas atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa sendiri dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Fungsi identitas nasional. Identitas nasional tidak hanya diperlukan untuk membedakan negara satu dengan negara lainnya, tetapi juga untuk mempersatukan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah beberapa fungsi identitas nasional yang perlu diketahui. 1. Yaitu alat pemersatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. 2. Yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia. 3. Yaitu sebagai landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat memajukan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa. Dan terakhir yaitu pelindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Faktor pembentuk identitas nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional terdiri dari primordialisme, agama, tokoh pemimpin bangsa, dan sejarah bangsa. Berikut ini adalah penjelasannya. Primordialisme pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu yang dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Kedua yaitu agama. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas, sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Ketiga yaitu pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan sambung simbol pemersatuan. Yang terakhir yaitu sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti masa-masa menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Rosmawati dan Hasana Mulkam dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan menjelaskan bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia yaitu bahasa nasional atau bahasa pemersatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar filsafat negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi kewawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.